sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, di usia produktif banyak orang seringkali merasa tubuhnya ada dalam kondisi prima. Seperti narasumber hari ini, pernah terjebak dalam pemikiran itu. Sering sakit kepala hanya dianggap masuk angin biasa dan diobati seadanya. Ternyata tekanan darahnya sudah menyentuh angka kritis 200/100. Sekali lagi, 200/100. Hanya berselang 1 bulan, petaka itu benar-benar datang. Sisi kiri tubuhnya mendadak lumpuh dan tak bertenaga. Dirinya terkena serangan stroke akibat sumbatan dan tingginya kolesterol. Dan yang paling menyedihkan, di usia yang masih sangat produktif, dirinya harus kehilangan kemampuan motorik dan juga mengalami gangguan daya ingat. Pemirsa, gaya hidup tidak sehat adalah ancaman nyata yang bisa merampas masa depan Anda dan saya. Jangan tunggu tubuh kehilangan kemandirian baru sadar. Mari kita hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut. Coki Sitohang. Bener loh pemirsa yang barusan dibilang sama Bang Boy Noya. Sering sakit kepala kita anggap biasa. Lama-lama bisa karena biasa katanya. Ya ntar juga lewat deh. Kemudian ditanganinya secara serampangan. Dianggap remeh. Masuk angin juga kayaknya udah rutin. Ini sebagai sebuah kebiasaan saja. Diobati seadanya. Dan kesalahan-kesalahan besar itu numpuk sampai menjadi musibah besar. Mohon waspadai kesehatan kita, hargai tubuh yang sudah dianugerahkan Tuhan. Hari ini saya Coki Sitohang bersama dengan praktisi kesehatan, 2 orang. Mbak Rita, Mas Yohanes. Kami akan ngobrol dengan narasumber yang sebentar lagi akan saya perkenalkan kepada Anda. Beliau mau cerita tentang masalah kesehatannya, tapi juga punya harapan pulang dari Go Healthy bisa dapat solusi. Sebelum lebih jauh, mari kita simak sebuah info sehat yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pemirsa, ternyata kolesterol tinggi itu sudah mulai merusak pembuluh darah sejak usia muda. Pemirsa di rumah, dari penelitian yang sudah dilakukan mengatakan bahwa kolesterol yang tinggi ini dapat merusak pembuluh darah sejak usia muda. Lebih lanjutnya lagi, penuaan pada pembuluh darah ini sudah terjadi sejak usia 20 tahun. Di mana ketika terjadi pola hidup tidak sehat, kemudian terjadi paparan dari radikal bebas, kemudian terjadi pola makan yang tidak sehat, pola hidup yang tidak sehat, ini menyebabkan kerusakan pada dinding dalam pembuluh darah. Di mana kerusakan ini menyebabkan terjadi luka-luka kecil pada dinding dalam pembuluh darah yang menjadi tempat menempelnya kolesterol. Jadi walaupun kolesterol Anda ini tinggi sedikit, ini bisa menyumbat masuk, terjadi proses oksidasi, terjadi peradangan di dalam pembuluh darah yang menyebabkan kerusakan secara menyeluruh pada pembuluh darah ini. Lambat laun, proses ini akan menyebabkan sumbatan yang berujung pada komplikasi. Jadi mulai dari sekarang, kontrol kolesterol Anda dengan pola hidup sehat. Selain itu juga dapat mengikuti saran dari dokter sehingga kadar kolesterol tetap terkendali dan komplikasi dapat terhindari. Terima kasih info sehatnya juga nasihatnya Mas Yo. Jadi penting untuk menjaga. Jangan sembarangan mumpung masih muda, katanya gitu Pak Edi.
saya masih muda, tenang aja. Masa depan saya masih panjang. Bapak pernah mikir gitu dulu? Enggak sih, Bang. Enggak ya? Iya. Kirain Bapak pede banget dulu waktu muda, Pak. Pak Edi, terima kasih udah datang ke Go Healthy. Ya, sama-sama. Memang Bapak sakit apa dulu? Sakitnya stroke. Stroke. Iya. Kapan kejadian stroke-nya ini? Waktu tahun 2002 lah. Makanya saya udah 2 tahun lebih. Bapak sekarang usianya 45. Iya. Berarti waktu kena stroke usia Bapak 43. Iya. Bagaimana kejadiannya? Ya, pertama-tamanya sih kepala saya yang kanan ini sering nyeri sebelah. Nyeri banget, lebih dari seminggu lah. Nyeri. Terus saya paling minum obat warung, dikerok, ya dikira saya masuk angin. Ya lama-lama makin lemah gitu. Berangkat ke dokter di klinik, periksa tensi, katanya darahnya 200/100, ini tinggi. Bapak dirawat aja di sini 4-5 jam. Oh, berapa Pak Edi? 200/100. Tinggi sekali. Iya, disuruh dirawat tuh 4-5 jam waktu itu. Saya nggak ngikutin. Udah dikasih tahu sama dokter, Bapak udah gejala penyakit gini-gini. Saya percaya nggak percaya, nggak ngikutin, saya nggak dirawat. Pulang. Ya lebih lemah lagi. Terus saya langsung dibawa ke rumah sakit. Dirawat sampai seminggu. Ciri-ciri Bapak yang Bapak anggap kena stroke itu bagaimana, Pak? Tubuh Bapak seperti apa rasanya saat itu? Jalan aja ngangkat sampai nggak bisa. Sebelah mana? Yang kiri. Yang kiri jalan nggak bisa, tangan kiri juga nggak bisa diangkat. Iya. Oke, artinya sudah ada tanda-tanda lemah sebelah, bagian sebelah. Oke. Ya, jadi Pak Edi itu nggak tahu bahwa pada saat kondisi itu adalah tanda stroke ya Pak ya? Iya. Nah, kemudian kan dibawa ke rumah sakit pada akhirnya ya. Iya. Dinyatakan dari dokter itu stroke-nya stroke sumbatan atau stroke pecah pembuluh darah, Pak? Kesumbatan. Sumbatan. Iya. Sumbatan. Dengan tensi yang tinggi, kemudian diketahui juga ada kolesterol yang tinggi pada saat itu ya Pak ya? Iya. Jadi Bapak teh ada hipertensi, Iya. ada hiperkolesterol. Iya. Hiper teh artinya tinggi di atas, melampaui. Dua-dua ini teh bahaya, Pak. Ya akibatnya Bapak kena stroke. Waktu Bapak setelah kena stroke nih, Iya. Bapak pulang ke rumah itu kondisi badannya bagaimana, Pak? Masih lemas, kepala juga agak puyeng. Terus waktu turun dari mobil juga jalan dibantu sampai ke rumah itu. Jadi keluhan yang masih Bapak rasakan untuk sekarang itu apa aja Pak? Berat sama kesemutan. Kesemutan di satu sisi. Iya. Goyang lah, Goyang kalau sedikit. jalan agak takut juga gitu. Oke. Apalagi kalau ada mobil gitu. Oke. Bapak sedih sebenarnya dengan keadaan Bapak seperti ini? Ya, sedih. Lalu apa doa Bapak setiap hari sama Tuhan? Pengen cepet-cepet sembuh, Amin. pengen bisa kerja lagi gitu. Maksimal seperti orang-orang yang biasa yang sehat benar. Pak Edi, sekarang kondisi Bapak rutin minum obat dari dokter nggak Pak? Rutin. Rutin. Iya. Berarti apa yang disarankan dokter sudah dilakukan dengan baik ya? Iya. Obat-obatan sudah dikonsumsi secara teratur ya? Iya. Oke, tapi masalahnya Pak Edi dan pemirsa, ini hasil pemeriksaan nih sebelum dilakukan pengambilan gambar, hasil pemeriksaan asam urat Pak Edi ini 7,6 ya Pak ya? Pada laki-laki ini tinggi Pak, karena normalnya harus di bawah 7. Oh, itu asam uratnya tinggi. Tinggi Mas? ya. Kalau tensi, kalau kolesterol Bapak sudah berhasil untuk mengendalikan. Tetapi satu faktor pemicu komplikasinya masih belum bisa tertangani dengan baik nih Pak. Hati-hati, stroke itu bisa berulang. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, lebih dari 4 kali juga bisa. Iya. Dan dampaknya akan lebih berat ketika stroke itu bisa berulang. Pak Edi, ini ada beberapa hal yang perlu Pak Edi lakukan supaya kadar asam uratnya dapat terkendali. Yang pertama adalah pola hidup. Pola makannya harus dikendalikan, Pak. Hindari makanan yang dapat memicu asam urat itu meningkat, seperti jeroan-jeroan ya Pak ya. Kemudian minum air putihnya harus cukup. Kemudian tidurnya harus cukup dan berkualitas, olahraganya harus tetap dikendalikan dengan baik, stresnya harus dikelola dengan baik Pak.
Jangan stres, jangan mikirin yang aneh-aneh, Pak. Ya, dan tambahkan teknologi laser yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Teknologi laser ini merupakan alat kesehatan portable yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Tujuan menggunakan teknologi laser ini adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Lebih lanjutnya lagi, karena Pak Edi tadi asam uratnya masih tinggi, teknologi laser yang digunakan rutin dapat membantu menstabilkan kadar asam urat, kemudian kadar kolesterol dan kadar gula darah. Karena ketika menggunakan teknologi laser, nanti kompor energi dari sel tubuh kita yang disebut dengan mitokondria ini akan dioptimalkan kerjanya. Sehingga ketika mitokondria bekerja, mengambil gula darah, kolesterol, asam urat diubah menjadi energi. Jadi hasilnya apa? Hasilnya kolesterolnya terkendali, asam uratnya terkendali, gula darahnya terkendali, energinya akan lebih meningkat. Energi ini yang dibutuhkan pada penyintas stroke untuk melakukan olahraga, melakukan latihan motorik sehingga pemulihannya akan lebih optimal. Oke, jadi Pak Edi dan pemirsa di rumah, ayo gunakan teknologi laser sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita, untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah sehingga komplikasi dapat terhindar. Nah, teknologi laser ini kan dipakai di pergelangan tangan kiri, tapi dia satu kesatuan Pak Edi untuk dipakai di hidung juga, atau kita sebut intranasal. Jadi ketika teknologi laser itu dipakai di hidung di intranasal, maka dia akan merangsang pembuluh darah di otak untuk lebih lebar, sehingga aliran darah ke otak lancar. Kalau aliran darah Pak Edi lancar, mudah-mudahan serangan stroke itu bisa terhindari, mempercepat kesembuhan dari fungsi-fungsi memorinya Pak Edi yang sempat hilang ketika serangan stroke, dan kemudian mencegah serangan stroke berulang. Kemudian juga mencegah migrain, tadi Pak Edi juga suka sakit kepala kan, kemudian mencegah sinusitis juga, mencegah demensia, kemudian juga membuat tidur lebih nyenyak. Jadi Pak Edi satu kesatuan mengatur pola makan, menggunakan teknologi laser di pergelangan tangan kiri, dan ketika malam hari gunakan yang di intranasal atau di hidung. Seperti itu Pak Edi dan pemirsa yang mempunyai masalah yang sama dengan Pak Edi. Iya pemirsa, dari tadi diomongin ya teknologi laser. Maksudnya adalah Aculaser, ini Pak Edi, alat yang saya pakai juga di pergelangan tangan kiri. Teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah. Karena urusan asam uratnya Pak Edi tadi pemirsa, 7,6. Itu pasti ada masalah dengan darah dan pembuluh darahnya. Oleh sebab itu dibantu, diterapi dengan teknologi ini. Dan sekaligus juga penggunaan Aculaser adalah untuk mencegah dan mengendalikan gula darah tinggi atau diabetes, hipertensi, kolesterol, supaya kita terhindar dari komplikasi. Sebab nama-nama penyakit yang tadi saya sebut itu pemicu utama komplikasi. Bisa serangan jantung, gagal ginjal, stroke, seperti yang Pak Edi alami. Jadi Pak Edi yang sudah kena stroke harus pakai Aculaser. Pemirsa yang nggak punya masalah kesehatan apapun, pakai Aculaser dari sekarang. Secara rutin. Pesan di Gogomall. Supaya Anda juga tenang pesannya. Anda bisa hubungi nomor yang muncul di layar kaca, kemudian ada fasilitas cicilan 12 bulan, bunganya 0% atau bahkan tanpa bunga dari Bank BCA serta bank nasional lainnya. Ini semua adalah untuk kemudahan Anda. Kemudian kalau Anda mau mampir ke cafe showroom Gogomall, sekalian bisa lihat situasi di sana, tanya-tanya, konsultasi, boleh. Ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation Gogomall akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari. Biar program sehatnya Anda sukses dan berhasil. Ingat pemirsa, tidak ada di tempat lain. Program ini termasuk Aculaser hanya ada di Gogomall. Jadi tolong waspada kalau ada Anda mendapatkan informasi tentang promosional yang mengatasnamakan Gogomall. Cek dulu kebenarannya. Segeralah gunakan Aculaser, atasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan.
Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tetap bergerak pemirsa, sekalipun Anda adalah kawannya Pak Edi yang pernah kena stroke atau sekarang lagi bangkit dari stroke. Ada latihan yang mau dicontohkan oleh Mbak Rita. Ini latihan mengangkat tumit biar stroke-nya cepat pulih. Silakan Mbak. Ya, baik Bang Coki. Pemirsa, saya akan memberikan solusi sehat tentang pergerakan pasca stroke, yaitu dengan latihan mengangkat tumit. Jadi latihan mengangkat tumit ini merupakan bagian dari latihan rehabilitasi yang sering dijadikan program fisioterapi untuk pasien-pasien pasca stroke. Di mana ketika rutin melakukannya, maka manfaat yang diperoleh adalah yang pertama, kekuatan otot betis meningkat. Kemudian juga meningkatkan keseimbangan ketika berdiri, meningkatkan stabilitas ketika berjalan, dan kemudian juga meningkatkan kontrol kekuatan bagian bawah tubuh yang biasanya lemas ketika serangan stroke itu terjadi. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Saya akan berikan contoh di mana alat bantu yang kita gunakan adalah sebuah kursi yang ada sandarannya. Ya, dan kemudian kita akan berdiri menghadap pada kursi tersebut, berjarak sekian secukupnya sesuai dengan tangan kita, dan peganglah sandaran kursi dengan dua tangan. Kemudian kaki dibuka selebar bahu senyaman yang dirasakan. Maka kita lakukan proses mengangkat tumit dan kemudian badan kita akan beratnya tertumpu pada ujung jari. Jadi ketika tumpuan ini terjadi, disitulah terjadi peningkatan kekuatan otot betis tersebut. Nah, kemudian diturunkan, dilakukan berulang-ulang kali. Ketika menahan, tahanlah sekitar 3 sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, kita turunkan perlahan. Nah, ketika pemirsa lakukan berulang-ulang kali selama 10 sampai 15 kali setiap periode waktu tertentu, maka manfaat itu akan dirasakan. Dan ini perlu dicoba oleh pasien pasca stroke. Demikian solusi kita hari ini. Keren. Terima kasih solusi sehatnya Mbak Rita. Bapak masih latihan kan sekarang? Masih. Yang biasa dilatih bagian apa Pak? Seringnya sih saya jalan kaki ya. Oh, jalan kaki itu adalah olahraga rutin Bapak? Iya. Nah, Pak Edi, nanti supaya jalan kaki Bapak itu makin stabil, makin kuat, mencegah Bapak jatuh gitu, Bapak tambahkan latihan tadi. Ya, betul, Iya. betul. Untuk penguatan otot betisnya juga ya Pak ya, sama jari-jari kakinya. Pemirsa, Pak Edi adalah pasien pasca stroke. Beliau datang kemari ke Go Healthy juga minta solusi. Solusi sehatnya sudah dikasih. Tadi kita sudah ngobrol soal teknologi laser sebagai harapan baru Pak Edi untuk membantu pemulihan beliau. Nanti kita lanjutkan. Tapi tentu Anda juga bertanya, Pak Edi umur 43 tahun saat itu kena stroke, ini penyebabnya apa? Maksudnya gini, yang bikin tensi Bapak tinggi sampai 200 itu apa? Yang bikin kolesterol Bapak sampai di atas 200 itu apa Pak? Ya, kalau dari tensi sih emang pertama saya pola tidur gak dijaga. Keduanya saya ada pemikiran yang berat lah gitu. Nggak disolusi ke saudara karena saya itu sendiri gitu. Pendem sendiri. Kalau makannya Pak Edi, makannya teratur nggak? Ya makan enggak lah pokoknya. Saya baru sekarang ini pelajarinya udah sakit baru saya pelajari. Oh gini. Harusnya makannya yang
relatif sehat gitu. Iya. Kalau dulu makanannya kayak gimana Pak? Yang tinggi-tinggi apa aja? Lemak. Iya gitu. Gorengan. Iya betul, gorengan gitu. Bapak ada merokok nggak dulu? Ya kalau dulu merokok, Sering? Banyak faktor. bukan sering lagi tiap hari. Tiap hari? Iya, 1 bungkus lah persediaan. 1 bungkus per hari? Iya. Sudah mah kurang tidur. Iya. Tidurnya begadang aja. Yes. Ngerokok juga. Makanannya juga nggak pernah Gorengan. dijaga yang benar. Olahraga bagaimana Pak? Ya nggak olahraga, Nggak jangan olahraga, lengkap sudah. Faktor risikonya lengkap. Iya. Ya. Yang paling Bapak sesali apa sih setelah kejadian kena stroke ini Pak? Iya, itu pola tidur nggak dijaga. Pokoknya saya pola tidur lah nggak nih, sama pola makan. Bapak bersyukurlah punya keluarga yang setia ya. Iya betul, alhamdulillah lah gitu, istri benar-benar setia, masih mendampingi saya gitu. Bersyukur kepada istri saya, mengucapkan terima kasih yang telah mendampingi saya di waktu sehat sampai saya sakit sekarang ini, mengalami sakit stroke. Berilah saya semangat terus biar saya cepat pulih. Yang udah alhamdulillah lah, istri saya udah setia pokoknya. Sudah setia. Tetaplah setia ya Pak. Ya, jadi tadi kan Bu Rita sudah menjelaskan tentang solusi sehat, yaitu untuk pergerakan, terutama untuk otot-otot besar ya Pak ya, seperti betis. Nanti Pak Edi bisa lakukan. Selain itu Pak Edi bisa menambahkan teknologi laser yang di pergelangan tangan dan penggunaan intranasal. Ini untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Kemudian untuk pergerakannya nih Pak Edi bisa menambahkan penggunaan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang digunakan pada bagian otot-otot yang dirasa belum maksimal. Bisa pada bagian lengan, pada bagian paha, pada bagian betis. Tujuannya adalah memberikan stimulasi ke otot supaya otot itu bisa bergerak secara pasif. Lebih jauhnya lagi, teknologi NMES ini akan menstimulasi saraf di otak, mengetahui bahwa otot itu sudah bisa aktif. Ayo ditingkatkan kembali fungsi otak yang berfungsi untuk motorik. Jadi Pak Edi dan pemirsa di rumah, ayo gunakan teknologi laser sebagai upaya untuk dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, kemudian dapat membantu menstabilkan penyakit kronis seperti tensi, kolesterol, gula darah, asam urat, dan membantu pemulihan pasca stroke. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, kini saatnya Anda take action untuk menggunakan teknologi laser. Iya. Pak Edi, setelah serangan stroke ini, daya ingat Pak Edi bagaimana? Kurang maksimal lah. Kurang maksimal, artinya Pak Edi mudah lupa lagi begitu? Iya, kadang mudah lupa lah. Kalau yang lama-lama masih ingat? Ya, yang ingat sih. Oke, baik. Nah Pak Edi, tadi kan ada teknologi yang akan membantu Pak Edi untuk mengendalikan tekanan darah, kemudian kadar kolesterol, kemudian juga massa ototnya Pak Edi. Nah ini semua satu kesatuan. Nah kemudian untuk mengatasi atau mencegah rasa lupa tadi, berarti Pak Edi harus membuat rangsangan atau stimulasi di otaknya, supaya kemudian memori di otak itu, jadi di otak kita ini pemirsa ada bagian namanya hipokampus, itu bagian belakang otak yang memang dia akan menerima pesan lalu menyimpan dan kemudian mengingat memori itu gitu. Nah itu harus diaktifkan. Cara mengaktifkannya adalah dengan menggunakan teknologi laser tadi, satu kesatuan dengan yang digunakan di hidung atau di intranasal. Ketika Pak Edi rutin menggunakan yang di intranasal, maka dia akan merangsang atau menstimulasi pembuluh darah yang banyak di belakang hidung, kemudian di area otak, untuk kemudian dilebarkan sehingga darah yang membawa oksigen dan zat gizi ke otak itu akan lancar. Dan kemudian juga mengaktifkan kerja hipokampus dalam menerima pesan-pesan, lalu kemudian menyimpan dan mengingatnya. Kemudian juga mencegah demensia tadi, mencegah lupa, kemudian mencegah sinusitis juga yang ada di hidung, mencegah sakit kepala, migrain, vertigo, ya, dan kemudian meningkatkan aliran darah juga ke wajah, ke mata, dan ke telinga, ke semua panca indera. Jadi Pak Edi dengan menggunakan teknologi laser lengkap dengan satu kesatuan NMES dan juga satu kesatuan intranasal, maka ini bisa membantu Pak Edi untuk mengendalikan tekanan darahnya, kadar kolesterolnya, dan juga
meningkatkan fungsi kognitif. Jadi pemirsa yang memiliki masalah sama dengan Pak Edi, lakukan perubahan gaya hidup sehatnya dan kemudian lengkapi dengan menggunakan teknologi laser, satu kesatuan antara laser, kemudian NMES dan juga intranasal. Dan untuk yang tidak mengalami stroke digunakan untuk proses pencegahan. Bisa digunakan kapan saja, di mana saja dan mulai usia berapa saja, dari usia anak-anak sudah bisa dilakukan. Ayo pemirsa, tingkatkan kualitas darah dan pembuluh darahnya untuk mengatasi penyakit degeneratif. Pak Edi, suatu saat nanti pemirsa, dengan doa Anda juga ya pemirsa ya, boleh kembali lagi ke Go Healthy, bercerita setelah beliau pakai teknologi lasernya. Ya Mbak Rita, setuju ya? Setuju. Mas Yo, terima kasih banyak ya, Ya. sudah memberi kekuatan kepada beliau narasumber. Ketika Anda mendengar tentang AccuLaser, seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri ini, alat yang sudah 10 tahun, teknologi ini ada di Indonesia, di bawah pengawasan dan distribusi dari Gogo Mall. Tujuannya adalah untuk Anda pakai secara rutin biar bisa jadi alat pengendali diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Karena penyakit-penyakit ini kalau kita biarkan merajalela, menguasai pikiran kita, setiap kali kita ke laboratorium terus-terusan dalam kondisi tidak normal, maka ujungnya komplikasi. Ini yang kita perangi. Jangan sampai Anda kena serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Manfaatkan fasilitas Gogo Mall yang bekerja sama dengan perbankan. Anda bisa pakai fasilitas cicilan misalnya 12 bulan dengan bunga 0% atau tanpa bunga dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Silakan kontak Gogo Mall di nomor yang muncul atau datangi cafe showroomnya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Nanti ketemu sama customer relation, Anda didampingi. Ada program khusus 30 hari supaya Anda sukses dalam program kesehatannya. Harap waspada terhadap bentuk promo yang mengatasnamakan Gogo Mall. Saya Coki Sitohang menghimbau Indonesia segera gunakan AccuLaser untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.